Gimana antum, sehat semua kan? Yang kelihatan ngantuk berarti sakit. Atau kurang tidur ya. Masya Allah, sehat badannya. Wa indahu qutu yaumi, dan dia pun masih memiliki bekal untuk hidup hari itu. Insya Allah. Insya Allah nanti sore masih ada buka ya. Malamnya masih ada sahur, insya Allah. Tidak usah dipikirin, sudah ada yang mikirin. Allahu Akbar. Apalagi yang kurang? Ditambah lagi istri punya, benar nggak? Anak punya, rumah walaupun kontrak ada, kendaraan walaupun pakai Gojek ada. Apa yang kurang? Maka ma'asyal muslimin, uskurullah. Banyaklah bersyukur kepada Alhamdulillah. Ya. Orang yang hamba Allah yang hebat adalah hamba Allah yang mampu banyak bersyukur. Terlebih dari itu, Allahu Akbar, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hambanya yang istimewa. Coba kalau antum perhatikan, berkumpulnya kita di tempat ini terkumpul beberapa keutamaan. Pertama tentunya keutamaan tempat. Antum ada di mana nih? Allahu Akbar. Insyaallah. Hari ini kita berkumpul di rumah Allah yang suatu saat insyaallah akan menjadi sebab naungan kita di hari kiamat. Ya. Antum kan tidaklah ke sini, apalagi saya bilang tadi malam, di masa orang mudik, di masa orang euforia lebaran, antum malah ke sini. Wallahi tidak ada yang datang ke sini insyaallah kecuali satu di antara 7 golongan yang Nabi janjikan akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Siapa mereka di antaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Ada kecintaan khusus. Ke rumah yang menjanjikan dia surga. Naungan Allah di hari kiamat. Maka insyaallah ya, barakatul makan. Kita mendapatkan keutamaan pertama, keberkahan tempat. Yang kedua, keberkahan waktu. Betul? Antum kumpulnya di rumah Allah kapan? Rajab apa Sya'ban? Atau Syawal? Lah. Kita kumpul di rumah Allah di bulan teragung, bahkan hari-hari termulia. Di 10 hari terakhir, Allahu Akbar. Kemudian ma'asyal muslimin juga jangan lupa. Ini supaya antum semangat terus nih di masjid nih ya. Kita pun mendapatkan keutamaan barakatul amal. Barakatul makan, barakatul zaman, waktu, dan barakatul amal. Allahu Akbar. Ya. Antum jangan terjaga tidurnya saja dapat pahala. Tidurnya saja antum argo pahalanya jalan tuh. Antum sedang i'tikaf. Apalagi tentunya di atas kesungguhan kita, di atas ibadah-ibadah besar. Allahu Akbar. Tadi malam kita qiyamul lail, kita pun sedang puasa. Masya Allah. Baca Al-Quran sampai jam berapa itu? Masya Allah. Berdoa. Dan tidak luputnya, saya ingin tanya. Walaupun ini bukan pokok ya. Dan tambahan, tapi tambahan yang semoga seperti Allah bilang, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah.
bagi orang yang senantiasa melakukan kebaikan ada surga dan tambahannya. Semoga tambahannya ini seperti ayat itu. Apa yang dimaksud dengan ziyadah dalam ayat ini? Bagi orang yang beriman ada surga dan tambahannya. Apa tambahannya? Hah? Tambahan yang dimaksud adalah an-nazar ila wajhillah. Bisa melihat wajah Allah. Ini tambahannya dahsyat ini. Karena ketika penduduk surga masuk surga, diberikan segala kenikmatan, lalu Allah katakan hal azidukum, mau tidak aku tambahin kalian nikmat? Lalu kata penduduk surga, nikmat naon deui cenah. Nikmat apa lagi sudah? Ya. Yang kami dapatkan dahsyat agung. Apalagi? Fakussifat subuhatu wajhihi. Maka dibukalah tabir dari wajahnya. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu wajah bercahaya. Dan mereka bisa melihat wajah Allah. Maka ketika dibuka wajah Allah, diperlihatkan wajah Allah, mereka lupa dengan seluruh nikmat surga. Ini tambahan yang gagah namanya. Beda dengan kita. Beli beras minta tambah. Paling tambahnya 1 on ya. Maksud saya apa? Kita kiaskan hari ini. Ada tambahan dari kekhususan amal yang kita lakukan. Adalah apa yang kita lakukan saat ini. Ini tambahannya. Apa itu? Talabul ilmi. Masya Allah. Ini tambahan ini. Ya. Bukan pokok ini. Tapi ketahuilah tambahannya tambahan yang seperti tadi. Dahsyat. Ya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah beliau mengatakan al-ilmu imamul amal. Wal amalu tabi'un lahu. Apa yang kita lakukan saat ini bahwasanya talabul ilmi, ketahuilah bahwasanya ilmu adalah imamul amal. Ilmu imam seluruh amal. Masyaallah. Jadi ini tambahannya gede nih. Bukan tambahan yang ecek-ecek. Apa yang kita lakukan hari ini, saat ini, tambahan di waktu-waktu yang i'tikaf kita, insya Allah sore bersama Dr. Abdul Roy, dan ya, siang tambahan sama saya. Ya. Maka subhanallah, bahkan ini juga bisa dijadikan sebagai niat antum datang ke sini. Ya. Tadi malam ada yang dari Banyumas, ada yang dari mana lagi nih? Bogor. Nah, itu Akbar dari Bekasi. Dari Lampung ada nggak? Biasanya ada Lampung nih. Hah? Nah. Dari berbagai tempat. Maka jangan lupa sisipkan. Selain i'tikaf adalah safar dalam rangka nuntut ilmu. Ya, berjalan dalam rangka menuntut ilmu. Kalau sekedar i'tikaf, khawatir sedikit bermasalah. Sekali lagi. Kalau sekedar i'tikaf ke sini, khawatir bermasalah. Dan saya pernah tanyakan ini kepada muridnya Syekh Utsaimin, rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin namanya. Seorang ulama besar di kerajaan Saudi Arabia. Tentang orang-orang yang safar untuk i'tikaf ke salah satu masjid, tapi harus safar. Hukum asalnya lah. Karena Nabi mengatakan la tasuddur rihal illa ila salati masajid. Tidak boleh memayah-mayah, meletih-letih, menyengaja perjalanan safar, meninggalkan istri, biaya di jalan berhari-hari, tidak, ya, di tempat tersebut tidak boleh.
kecuali ketiga masjid. Safar untuk ibadah, ya, kecuali tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Monggo. Nanti jual tuh tanah pas samping rumah. Sama antum ya, jangan tanah orang. Tinggalkan keluarga. Ya, berletih-letih, berlama-lama, silakan. Ya, untuk safar. Tapi hanya dalam rangka ibadah hanya diizinkan ketiga masjid. Ini juga bagian daripada koreksi bagi sebagian kaum muslimin yang, Masya Allah, safar untuk ibadah, sampai sewa mobil, sewa bis, tinggalkan keluarga, berapa harga, untuk sekedar keliling Banten. Keliling mana lagi? Keliling Banten, keliling mana? Iya. Ke wali sini, wali sana. Sesuatu yang Nabi larang. Ya. Menyengaja ibadah harus safar. Tadi. Lalu bagaimana itikaf ini? Antum dari mana nih? Banyumas, bla bla dan seterusnya. Maka ana juga berbaik sangka dan insya Allah sedikit yakin. Antum datang ke sini karena di pengumuman daurah ada kajian Dr. Abdul Rai. Betul? Betulin aja tuh. Supaya nggak masalah. Ya. Ada kajian di selingan i'tikaf. Karena mungkin di tempat lain ya itikaf aja gitu. Paling kultum aja gitu kan. Kering-kering aja gitu. Tapi kalau di Riyadhus Shalihin, Masya Allah, maklum setiap tahun. Ada Bloroy, ada anak mungkin, dan asatid yang lain, tahsin. Maka ke sini rihlahnya fi talabil hadith. Sekaligus rihlah safarnya untuk talabul ilmi. Dan itu diizinkan. Ya. Dan itu diizinkan. Dan para ulama rihlah. Bukhari tidak jadi Bukhari. Kecuali setelah menyeberangi 35 negara. Di zaman Mio belum ada. Sama Avanza. Imam Bukhari beliau menyeberangi 35 negara. Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab khusus namanya Rihlah fi Talabil Hadith. Rihlah. Melakukan perjalanan untuk mencari hadith. Dan Nabi SAW telah mengisyaratkan, Man salaka tariqan. Barang siapa yang menempuh jalan, indit, pergi dari rumahnya. Dalam rangka apa? Yatlubu bihi ilman. Dalam rangka menuntut ilmu. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah. Maka luar biasa ini. Ya. Jadi keutamaan amal tambahan. Apalagi dalam sebuah hadis, ya, Naam dikeluarkan Imam At-Tabrani dengan hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Masya Allah nih, ikhwan. Apa kata Nabi? Man ghada ilal masjid. Siapa yang datang pagi-pagi ke masjid. Ini mana nih? Masjid kan? Liyata'allama khairan. Untuk mempelajari kebaikan. Aul yu'allimahu. Atau mengajarkan kebaikan. Masya Allah. Siapa yang datang pagi-pagi ke masjid? Kita udah dari sebelum subuh di sini ya. Hah? Dari pagi kita udah datang, benar? Man ghada ilal masjid. Siapa yang pagi-pagi ke masjid? Liyata'allama khairan aw yu'allimahu. Untuk mempelajari atau mengajarkan kebaikan. Kana ka'ajri hajatin tammat hajatuhu. Tamma hajatuhu.
Allahu Akbar. Maka dia pun mendapatkan pahala haji yang sempurna. Masya Allah. Ya, maka alhamdulillah hanya senyuman, hanya kebahagiaan dengan limpahan rahmat dan nikmat Allah yang bukan hanya nikmat umum. Kalau sekedar nikmat dunia, si Korun juga sudah pernah dapat. Ya, bukan hanya si Korun, siapapun hari ini, ya. Maka bagi kita nikmat-nikmat khusus, sekali lagi yang tidak diberikan oleh Allah kecuali untuk hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Semoga insya Allah kita termasuk hambanya yang dicintai oleh Allah, yang memiliki dua kekuatan, kekuatan al-ilmu dan kekuatan amal. Al-khairu, segala kebaikan, was-salahu, dan kesalehan, was-sa'adatu, dan kebahagiaan, wal-falahu, dan kemenangan. Al-khair, ente ingin baik, kamu ingin saleh, Anda ingin bahagia, kita ingin menang, enggak mungkin, mustahil. Antum akan dapatkan itu. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan munhasirun fi naw'ain. Itu sebenarnya akan bisa Anda dapatkan hanya dengan dua perkara. Perkara pertama, al-ilmun nafi', yang kedua al-amalus salih. Selain itu, sampah. Kalau Anda beramal, tak berilmu, Anda menyerupai Nasara, sampah. Anda berilmu lalu tidak Anda amalkan, Anda menyerupai Yahudi, sampah juga. Apalagi Anda tak berilmu, tak beramal, itu spiteng. Gak berilmu, gak beramal. Tinja, bau. Ya, alhamdulillah. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, dan tentunya ilmu yang kita cari, jamaah sekalian, laisa dzalika kullu ilmin, kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan di Zadul Ma'adnya, tidak setiap ilmu kita cari. Tidak setiap ilmu bisa kita jadikan rujukan atau standar. Laisa dzalika kullu ilmin. Walakin, namun ilmu yang dimaksud dalam agama ini al-ilmul mauruth. Ilmu yang pernah diwariskan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang pernah diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, al-ilmu mawruth an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika fi kitabillahi wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang termaktub dalam Alkitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kalau bicara ilmu agama, maka landasan asasnya adalah sebagaimana Nabi mengabarkan, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, aku wariskan. Sepeninggalan aku untuk kalian dua perkara, lan tadillu. Kalian tidak akan pernah sesat, ma in tamassaktum bihima. Selama kalian mau berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan al-hadith. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itulah landasan ilmu kita. Dua pokok yang sangat sempurna. Yang dengan itu Abu Bakar dijamin surga. Yang dengan itu para sahabat dikatakan manusia terbaik. Yang dengan itu mereka menjadi, Masya Allah,
umat terbaik, manusia yang dijamin surga, yang kita orang-orang yang datang setelahnya dianjurkan untuk mengikuti jejak mereka. Ya. Mengikuti jejak siapa? Jejak siapa? Landasan ilmunya dua. Nabi tidak diberikan oleh Allah kecuali, ya, Allah katakan, Nabi katakan, ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlah. Aku tuh cuma diberikan dua sama Allah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua yang semisalnya dari wahyu, yaitu selain Quran adalah sunnah. Segala apa yang dilakukan, segala apa yang diucapkan, segala apa yang disetujui Nabi SAW. Hadis. Apalagi? Sehingga Allah recommended apa yang diucapkan dan diperbuat Nabi semua wahyu, bukan dengan dasar ijtihad beliau. Karena beliau secara sosok kayak kita. Bahkan kita lebih cerdas daripada beliau dari satu sisi. Beliau dibuat oleh Allah tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, ummi. Tapi bukan berarti bodoh ya. Agar higienis. Kalau bisa baca nulis, nanti ada yang curiga. Muhammad kan cerdas. Baca kali. Baca Taurat dulu. Baca Injil dulu. Atau pernah nulis. Mungkin itu kitab tulisan dia tuh. Dan Muhammad tidak dikenal punya guru. Ada gurunya Muhammad siapa? Siapa gurunya Rasulullah? Tidak. Allamani Rabbi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dini. Gurunya langsung. Sanadnya ke langit. Sanadnya kemana? Ke langit. Dan gurunya di dunia setelah Rabbul Alamin adalah yang datang di Gua Hira. Siapa namanya itu? Iqra. Aduh, itu bisa aja nak. Iqra. Oh, itu biasa aja. Siapa itu? Jibril. Mulai guru perantaraan Jibril. Ya. Maka diajarkanlah Allahu Akbar wa ma yantiqu 'anil hawa. Sehingga dia tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Namun yang disampaikannya adalah betul-betul wahyu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, Allahu Akbar. Lalu disampaikanlah bertubi-tubi selama 23 tahun. Ya. 13 tahun di kota Mekah, Makkiyah. Dan 10 tahun di kota Madinah, Madaniyah. Dan setelah sempurna, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, maka Nabi sudah selesai tugasnya, maka diwafatkan oleh Allah. Ma'asyal muslimin, lalu bersama Nabi, Allahu Akbar, ada generasi yang insyaAllah akan kita bahas dalam pembahasan-pembahasan kita, itu generasi yang Allah telah jamin masuk surga, manusia terbaik, murid-murid yang langsung mendapatkan ilmu secara higienis dari guru termulia di alam semesta ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berada di atas kesempurnaan ilmu dan amal, sehingga mereka dijamin surga. Yaitu siapa? Siapa? Sahabat. Atau yang dikenal dengan salafus salih. Apa? Salafus salih. Salaf artinya orang terdahulu, saleh yang saleh. Maksudnya adalah para sahabat yang ma'asyal muslimin, siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, menjadi manusia terbaik di hari ini, maka harus mengikuti manusia terbaik di masa lalu. Siapa yang ingin masuk surga di hari ini, maka kita harus mengikuti jejak
kaum yang sudah dijamin surga hari itu. Oleh karena itu, subhanallah, Allah isyaratkan itu dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah katakan was-sabiqunal awwalun. Wong-wong baheula. Orang-orang terdahulu. As-salafus salih. Minal muhajirin wal ansar. Yaitu yang dimaksud as-sabiqunal awwalun, orang terdahulu adalah kaum muhajir dan ansar. Siapa mereka? Sahabat. Ya. Yang hijrah dari kota Makkah namanya muhajir. Yang menerima Nabi yang menerima Nabi SAW di kota Madinah al-Ansar. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin ansar. Lalu lihat ada kalimat indah di belakangnya, Pak. Walladzina taba'uhum. Dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka. Ya. Sahabat, wa tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jadi ada istilah murid-murid sahabat Allah istilahkan tabi'in. Allah yang istilahkan. Wa man tabi'ahum, yang mengikuti melu manut kepada mereka. Yang mengikuti sahabat tabi'ut tabi'in. Yang mengikuti yang ikut sahabat. Yang ikut sahabat disebut tabi'in. Generasi setelahnya yang ngikuti yang ikuti sahabat disebut tabi'ut tabi'in. Dan terus wa man tabi'ahum, hum kembali kepada sahabat. Bi ihsanin ila yaumiddin. Maka jaminan Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Semuanya dicap Allah ridai. Allahu akbar. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai. Maka dari sini jamaah, sekaligus saya ingin di awal perjumpaan kita ini mengambil kesepakatan dulu. Ya. Kesepakatan dari sisi sumber ilmu yang harus kita cari. Yang harus kita jadikan sebagai landasan kita beragama. Maka isyarat Allah dan Rasulullah SAW, tidak ada sumber ilmu yang patut kita cari dan sebagai jadikan landasan agama kecuali qala Allah Al-Quran. Wa qala Rasul dan As-Sunnah. Dan wa qala As-Sahabatu, dan apa yang dikatakan oleh para sahabat, dan inilah landasan ilmu seluruh ulama. Antum kenal Syafi'i, antum kenal Malik, Abu Hanifah, dan seterusnya, dan tidak dikatakan ulama kalau landasan ilmunya tidak kembali kepada tiga landasan ini. Karena Allah sudah katakan. Dalam satu ayat Allah katakan, wa may yushaqiqir rasul. Perhatikan. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menyelisihi Rasul? Ya. Berbeda dengan ajaran Quran dan Sunnah. Satu. Terus wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Dan dia pun mengikuti jalan bukan jalan yang beriman. Rasulnya jelas namanya Muhammad. Al-mu'minin dalam ayat ini, saya ingin tanya, siapa yang disebut mu'minin ketika ayat itu turun? Antum belum ada. Syafi'i belum lahir.
Malik belum lahir. Siapa yang menyelisih Rasul dan mengikuti jalan bukan orang yang beriman? Tapi saya ingin tanya, yang beriman di ketika turun ayat itu siapa? Tidak ada lain kecuali Abu Bakar, kecuali Umar, Utsman, Ali, wasairu sahabati ajma'in, dan seluruh sahabat. Maka siapa yang dalam beragamanya satu, menyelisihi Rasul. Yang kedua, menyelisihi jalan orang yang beriman. Yang dimaksud yang beriman ketika turun ayat tersebut adalah para sahabat, maka Allah katakan nuwallihi ma tawalla. Akan kami sesatkan mereka. Wa nuslihi jahannama. Dan ya, akan kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Kalau ente beragamanya menyelisih dua landasan ini. Sehingga ada kabar yang tidak enak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sudah dikasihkan solusi. Perhatikan semua. Ada kabar yang tidak nyaman dari Nabi untuk kita di hari ini, tapi sudah dikasihkan solusi. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Innahu man ya'ish minkum, kata. Siapa oleh Nabi? Ma ana alaihi wa ashabi. Tuh. Ma ana alaihi wa ashabi. Itu orang-orang yang berada senantiasa di atas jalanku, jalan Quran dan Sunnah. Karena Nabi nggak punya jalan kecuali itu. Jalan wahyu, jalan Alkitab, jalan Al-Hadis, wa ashabi, dan juga jalan sahabat-sahabat. Maka itulah golongan yang selamat. Maka ikhwanikumullah, nah ini harus kita benahi, harus kita benarkan. Karena hari ini bukan nggak ada pengajian, bukan nggak ada university, bukan nggak ada pesantren, betul? Bukan tidak ada majlis taklim, ngelambak di mana-mana. Tapi subhanallah, semakin semarak majlis, semakin semarak university, pesantren, semakin semarak juga penyimpangan dalam agama. Ya, manusia tidak sedikit terjerumus kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, kepada kelompok-kelompok ini baiat ini, itu baiat itu. Ada gurunya. Apa yang salah di sini? Yang salah sumber ilmunya. Maka kita harus benarkan manhaj kita. Cara dan metode kita beragama. Ayo, kita kembali dengan apa yang dulu diwasiatkan oleh Allah dan Rasulnya. Yaitu, kembalikan cara beragama Anda, berilmu dan beribadah Anda, ya, kepada generasi yang sudah dijamin masuk surga, salafun salih. Sehingga generasi setelah itu, tinggal kita timbang, cocok nggak dengan generasi terdahulu. Dan begitulah ulama-ulama yang bijak. Al-Imam Syafi'i berlepas diri daripada pendapatnya. Kalau menyelisihi 3 perkara itu. Imam Malik, Imam Ahmad, semua. Dan tidak ada satupun imam yang kita kenal yang dia memproklamirkan, kau ikuti aku. Tidak ada. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan kepada muridnya, ikuti aku saja. Abadan, wallahi. Imam Malik, Imam Ahmad, para ulama dahulu, tidak ada yang memproklamirkan, ikuti aku lah. Masyhur perkataan para ulama tertulis dalam kitab-kitab. Al-Imam Syafi'i contoh. Beliau mengatakan, ya, idza sahhal hadis fahuwa madhhab. Kalau ada hadis sahih, maka hadis sahih itulah madhabku. Tinggalkan pendapat kalau menyelisihinya. Idza ra'aitum fi kitabi, bila kalian dapatkan dalam kitabku, dalam mazhabku, dalam pendapat-pendapat yang aku sampaikan, ma yukhaliful kitab wa sunnah, yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah, menyelisihi itu generasi terbaik para sahabat terdahulu, maka utruk qawli, tinggalkan pendapat, tinggalkan. Wa khudh bil kitab wa sunnah, ambil Al-Quran dan sunnah.
Satu lagi, kata Imam Syafi'i, la yahilu li ahadin. Tidak halal bagi seorang. Kata beliau. La yahilu li ahadin. Tidak halal bagi seorang pun. Idza tabayyanat lahu sunnat Rasulillah. Kalau dia sudah jelas di hadapannya tuntunan Nabi. Hadis, Quran. Apa yang dahulu dikatakan, dipahami sahabat. Apabila sudah jelas di hadapannya tuntunan Nabi, maka tidak halal baginya an yadaha. Untuk dia tinggalkan tuntunan Nabi tersebut. Liqauli ahadin kainan man kana. Karena mengikuti seseorang siapapun dia, maka tidak halal. Maka Imam Syafi'i, ya, Imam Malik dan para ulama berlepas diri. Mereka takut kalau ada pendapat yang menyelisihi sunnah, ternyata antumnya taklid buta. Yang penting sampai aja. Yang penting Syafi'i. Lah, haram. Oleh karena itu, ayolah ikhwah, inilah yang kita dakwahkan. Inilah yang kita ajarkan umat. Satu, kembali kepada cara beragama yang benar. Yang kedua, supaya beragama dengan amalan agama yang sahih. Ya, bagaimana cara beragama yang benar tadi? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan juga pemahaman generasi terdahulu yang dikenal dengan salafus saleh. Ya, dan dikenal dengan manhajus salaf ahlus sunnati wal jamaah. Baik, dan tidak ada yang diajak dalam yaitu agama ini sebagaimana yang diajakkan oleh Nabi, oleh para sahabat, kecuali antum satu, kembali kepada akidah yang lurus, tauhid yang benar. La ilaha illallah. Tidak ada yang disembah di alam semesta ini. Tidak ada batu, tidak ada pohon, tidak ada bintang, tidak ada bulan, tidak ada wali, tidak ada nabi, tidak ada malaikat, tidak ada kuburan yang disembah. La ilaha illallah. Yang kedua, tidak diajak kecuali kepada cara ibadah yang benar. Cara ibadah yang sesuai dengan tuntunan siapa? Nabi SAW. Karena Nabi sudah mengingatkan kita, siapa yang beramal tanpa tuntunan dariku, maka ditolak. Ya, dan ibadah itu tauqifiyah, ibadah itu nunggu dalil. Tidak boleh kita lakukan kecuali dengan dalil. Yang ketiga, kita mengajak pada akhlak yang mulia. Bagaimana anak berbakti dengan orang tua, suami sayang kepada istrinya, istri taat kepada suaminya, tetangga dengan tetangga, ya, rukun, kerabat, apalagi silaturahim yang terjalin. Dan yang terakhir, ya, mengajak kepada kesatuan umat. Kesatuan umat tidak berpecah menuju pemimpin yang satu. Tentunya sekarang, ya, yang ada adalah pimpinan negara kita, dan kita senantiasa doakan, Ahlussunnah senantiasa mendoakan, ya, pemimpinnya, pemerintahnya, ya, kendati pun ya gonjang ganjingnya sudah, ya, kita berminta kepada Allah, ya Allah, wali alaina khiyarana, tunjukkan bagi kami pemimpin yang terbaik untuk kami. Siapapun nanti yang muncul, maka sudah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Ya, dan tidak boleh kita keluar dari pemerintahan yang sah, walaupun dengan cara mungkin yang kurang baik. Maka ma'asal muslimin itu saja. Ya, dan itulah landasan kita berdakwah dan beragama. Barakallahu fikum. Mohon maaf nih. Ya, sengaja di awal ini ya perlu diberikan satu hal yang jelas tuh. Ya, sehingga antum pulang dari sini nggak bingung. Dapat di Riyadhus Shalihin kok beda ya katanya. Ya, mungkin saja. Ya, tetapi insya Allah tidaklah kita katakan, tidaklah kita ucapkan kecuali yang berlandaskan dalil yang sahih, insya Allah. Kembalikan Al-Quran dan Sunnah kepada generasi yang sudah dijamin masuk surga. Dan juga kepada para ulama Ahlus Sunnah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, yang cocok dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ketiga, tadi pendapat siapapun tidak boleh kita jadikan landasan, karena tidak ada yang maksum di alam semesta ini kecuali siapa? Rasulullah SAW dan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Baik.
Barakallahu fikum. Jam berapa ini? 11:30. Gak pakai rem jadi lupa ngomong. Baik, tidak mengapa lah, sedikit aja. Pada kesempatan hari ini, wal ikhwah rahimakumullah, sengaja saya berikan tema ringan, yaitu tafsir surat Al-Qadar. Subhanallah. InsyaAllah semuanya kita hafal. Dan kenapa kita perlu tafsirkan? Pertama, karena surat ini terkait bulan Ramadan. Ya. Karena di situ ada inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah katakan, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yaitu kami turunkan Quran di malam yang penuh berkah. Di malam Ramadan. Allahu Akbar. Yang kedua, karena memang ya di antara tujuan yang dahsyat, hebat kita datang ke sini adalah dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar agar kita lebih semangat lagi. Baik. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, istimewakan umat ini dan dikhususkan dengan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat sebelum kita. Umat ini, sebagaimana saya sampaikan tadi malam, umat terbaik. Salah satunya, Masya Allah, Allah turunkan ke tengah umat ini Nabi termulia. Nabi yang ditunggu, Pak. Nabi yang diiringi. Saking irinya sampai mereka dengki, mereka tidak mau beriman. Karena mereka berharap tadinya Muhammad turun di tengah Bani Israel. Ternyata diturunkan dari keturunan Ismail di kota Makkah, bukan di Palestina. Lalu diturunkan ke tengah umat ini, Allahu Akbar, kitab termulia. La ilaha illallah. Kitab yang agung. Yang orang Yahudi cemburu. Suatu saat datang kepada Umar bin Khattab seorang Yahudi. Ya Umar, ayatun fi kitabikum lamunazalat ilaina ma'sarul yahud. Ada satu ayat dalam kitab kalian itu. Al-Quran maksudnya. Kalau diturunkan ke tengah kami, niscaya la ja'alna yawma nuzuliha idan. Kami jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya kami. Tapi sayang ayat itu enggak turun di kami, turunnya di kalian. Ya, orang Yahudi iri dengan turunnya Al-Quran. Ayat yang mana itu? Yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kami sempurnakan agama bagi kalian. Masya Allah. Diturunkan kepada kita agama yang sempurna. Dengan kitab yang tersempurna dan dijamin terjaga sampai kiamat. Satu huruf tidak akan ada yang mampu merubahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Dan diturunkan ke tengah umat ini nabi terbaik tadi. Quran terbaik, kitab terbaik. Dan Allahu Akbar, umat ini diistimewakan dengan subhanallah, waktu terbaik dan amalan terbaik. Masya Allah. Ya, waktu terbaik dan amalan terbaik. Umat ini amalannya singkat-singkat, Pak. Contoh. Ya. Antum sholat subuh, isya berjamaah. Antum sholat subuh berjamaah. Maka Nabi bilang, siapa yang sholat isya berjamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dicatat sholat semalam suntuk. Masya Allah. Makanya kita ini dapat double. Double 2 kali sholat semalam suntuk. Antum sholat subuh berjamaah, maghrib, isya'nya berjamaah. Yang kedua, antum tarawih bersama imam sampai selesai. Ya kan? Kata Nabi, siapa yang tarawih bersama imam sampai imam bubar,
Dicatat sholat semalam suntuk. Luar biasa tuh. Umat ini luar biasa. Contoh lagi dari keistimewaan amalan. Ini puasa selesai bentar lagi nih. Lalu antum lanjutin 6 hari di bulan Syawal. Apa kata Nabi? Hah? Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang puasa di bulan Ramadan lalu nanti diikutkan setelahnya 6 hari selama di bulan Syawal untuk niat puasa Syawal. Maka ya ka'annama shoma dahra. Maka dia seperti puasa setahun full. Masya Allah. Amalannya sedikit. Amalannya sedikit. Ya. Termasuk yang diistimewakan tadi. Keutamaan waktu. Masya Allah. Ya. Keutamaan waktu. Masya Allah. Salah satunya apa yang Allah kabarkan. Allah hadirkan ke tengah umat ini waktu apa? Masya Allah. Ya. Antum cuma beramal berapa jam sih? Insya Allah nggak full 12 jam lah ada tidurnya. Ya. Tapi siapa yang bersungguh-sungguh beramal di sana, maka Allahu Akbar takaran kadar amal tersebut seperti antum telah beramal 83 tahun lebih. Khairun min alfi syahr. Makanya tenang saja, umur umat ini walaupun pendek berkualitas. Tapi sayang banyak yang nggak paham. Salat subuh lewat. Tarawih lewat. Ya. Mengejar Lailatul Qadar lewat. Masya Allah. Maka kita ini harus beruntung dengan keistimewaan waktu. Baik, salah satunya adalah yang Allah tidak tanggung-tanggung. Rabbul Alamin yang mengumumkan. Allah yang mengumumkan. Ya, dalam sebuah ayat yang agung, makanya ayatnya disebut Al-Qadar. Ayatnya disebut apa? Al-Qadar. Ma makna Al-Qadar, jamaah? Di antara makna Al-Qadar, fulanun dzatu qadrin, bahasa Arab. Fulan itu punya qadar. Ada yang tahu? Makna qadar artinya syaraf. Yaitu kemuliaan karamah. Hanya disebut surat Al-Qadar. Surat yang isinya kemuliaan, keutamaan, karamah Allah. Ajib. Menakjubkan. Ya. Makanya disebut surat Al-Qadar. Dan terkait dengan malam Lailatul Qadar. Dan yang sahih Pak Bu jamaah. Bahwasanya surat ini plus malam itu hanya untuk umat ini. Enggak ada umat Musa. Lailatul Qadar enggak ada di Musa. Al-Imam Nawawi mengatakan, Lailatul Qadri afdalul layalis. Lailatul Qadar ada malam terbaik dalam putaran 1 tahun. Khassallahu biha hadhil ummah. Yang Nabi khususkan hanya untuk sobat this umat ini saja. Jadi Lailatul Qadar hanya untuk umat. Begitu Al-Mulaqqin, Ibnu Al-Mulaqqin mengatakan, "Hadi laila afdalul layalis sanah." Malam ini, malam Lailatul Qadar, malam terbaik dalam putaran 1 tahun, wa hiya mukhtassatun, dan dia dikhususkan li hadhil ummah. Cuma umat ini. Jadi enggak ada cerita di zaman Nabi Musa malam nyari Lailatul Qadar, enggak ada itu. Coba cari di literatur manapun enggak ada. Umat Nabi Isa nyari Lailatul Qadar enggak ada. Hanya umat ini yang akan bisa mengungguli panjangnya umur umat sebelum kita. Ya kan? Saya bilang tadi malam, berapa umur Nabi Nuh? 950, itu dakwahnya. 1400 tahun.
Mau anak doakan antum panjang umur? Mau? Gak kebayang kayak gimana tuh. Ya, Allahu Akbar. Nabi Musa dan nabi yang lainnya. Long. Panjang sekali. Tapi Masya Allah. Makanya saya ingin tanya. Nabi Musa ketika ketemu Rasulullah di langit ke-6. Ketika Isra Mi'raj. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi Musa ketika ketemu dengan Rasulullah. Ketika Nabi Isra Mi'raj. Mi'raj ke langit. Di langit ke-6 Nabi Musa. Langit ke-7 ketemu siapa? Ibrahim. Oke. Ketika bertemu, lalu lewat. Ketika sudah Nabi Muhammad lewat, naik ke langit ke-7, Nabi Musa nangis. Menangis Nabi Musa. Baka Musa. Qala, maka ditanya sama Allah, ya Musa, ma yubki? Apa yang membuat ente nangis? Qala, maka Musa mengatakan, gulamun ba'astahu ba'di. Ada anak kecil. Adik kecilku. Engkau utus setelah aku. Tapi subhanallah dia menjadi tuannya para nabi. Dan dia dan umatnya khairul ummah. Sementara umatnya umat terbaik. Dan umatnya yang pertama kali akan masuk surga. Menangis. Musa alaihissalam. Salah satunya karena. Maka ma'asyar muslimin. Rahimakumullah. Jadi surat ini surat Al-Qadar. Sesuai dengan namanya. Ya, di antara tafsir Al-Qadar ay asy-syaraf, yaitu kemuliaan, karamah, keramat, ya, dan keistimewaan. Oke. Qala Allah Azza wa Jalla, inna kami, sesungguhnya kami. Allah mengatakan, Allah menggunakan kalimat kami, ya, li ta'zimi nafsihi, untuk mengagungkan dirinya. Dan dia maha agung. Ya. Kalau inna itu dalam bahasa Arab dari nahnu. Makanya ketika bicara Quran Allah banyak sebutkan nahnu, kami. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah sebutkan kalimat inna yaitu kami. Bukan berarti kami we are banyaklah. Dalam bahasa Arab penggunaan nahnu we are, kami, itu sebagai bentuk pengagungan. Ya, bukan berarti Allah banyak. Enggak, satu. Tapi ketika Allah bicara tentang tauhid, Inni anallah, la ilaha illa ana. Ketika Allah bicara tentang tauhid, Allah gunakan kalimat ini. Inni ana. Sendirian, karena memang tidak ada ilah. Ini anallah. La ilaha illa ana. Paham tidak? Karena di sini makom menyebutkan tauhid. Maka Allah tidak sebutkan inna. Tapi ini sebagai penegasan bahwasanya dia maha wahdaniyah. Maha satu semata subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika menyebutkan tentang keagungan Quran. Tentang Al-Quran. Maka untuk menampakkan keagungan Quran. Maka Allah gunakan inna. Kami. Maka bukan berarti kami di sini Allah banyak, tidak. We are di sini tidak bermakna banyak, tapi bermakna ta'zim. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kami turunkan. Allahu Akbar. Cukuplah kemuliaan. Oke, anzalnahu. Kata ganti di sini. Kami menurunkannya. Allah enggak sebutkan anzalnal kitab. Padahal yang diturunkan kitab kan. Dan sepakat tidak ada yang berselisih. Yang diturunkan di sini maksudnya Al-Quran. Dengan tafsir ayat yang lain. Syahru Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Ya. Dan dipilihkannya malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna fiha mundirin. Surat Ad-Dukhan tuh. Di awal. Kami turunkan di malam penuh berkah. Maksudnya Lailatul Qadar.
yang diturunkan maksudnya Al-Quran. Karena Allah bilang, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Paham ya? Hu di sini Quran. Inna anzalnahu. Ma'asyar muslimin. Sebelumnya, kenapa Allah tidak sebutkan inna anzalnal kitab? Kan, kalau antum bilang, kata ganti itu kan harus ada sebelumnya kan? Contoh. Oh, si Muhammad datang. Mana dia? Dia sekarang di kamar mandi. Penggunaan dia, kata ganti, ya, harus ada apa? Harus ada yang dijadikan rujukannya. Tadi, dia di kamar mandi. Siapa dia? Karena siapa dia? Karena tadi ceritanya sudah ada, si Muhammad datang. Mana dia? Dia di kamar mandi. Maka dianya di sini siapa? Jelas Muhammad. Tapi di sini Allah tiba-tiba inna anzalnahu. Allah nggak nyebutin ada ayat nggak sebelumnya itu? Apa itu ayat pertama? Coba cari ayat pertama bukan itu? Hah? Itu ayat pertama, tapi kenapa pakai domir? Maka di sini ada dua makna. Makna pertama, karena Allah sebutkan sebelumnya surat namanya Al-Alaq. Iqra. Paham? Cek dalam Al-Mushaf. Surat sebelum Inna Anzalnahu surat apa? Al-Alaq. Betul betul? Ya. Surat sebelumnya Al-Alaq. Tentang apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Apa ini? Tentang apa ini? Turunnya wahyu pertama, sepakat. Wahyu pertama di Gua Hira, yaitu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka disenyalir hu ini kembali kepada surat sebelumnya. Paham? Kalaupun dia independen sendiri, maka hu di sini juga bisa kembali kepada apa yang di hati manusia yang beriman, sesuatu yang maklum yang mereka cintai, yaitu Al-Quran. Jadi, walaupun maksudnya gini, walaupun tidak disebutkan secara spesifik, maka sudah maklum gitu loh. Makanya sesuatu yang maklum itu nggak usah dijelasin, betul nggak? Betul? Sesuatu yang maklum nggak usah dijelasin. Karena Quran itu sesuatu yang maklum di hati yang beriman. Maka Allah tidak perlu jelaskan. Makanya maaf, kalau ada Quran asing di antum, berarti antum tidak pas dengan surat Inna Anzalnahu ini. Ya? Karena Allah pakai kata ganti, ya, tidak dijelaskan karena Allah tahu bahwa Quran ini sudah berada di hati kita yang beriman, sehingga tidak perlu dijelaskan. Paham apa tidak? Jadi dua tafsir. Tafsir yang pertama kembali kepada surat Al-Alaq, surat sebelumnya, atau kembali kepada hati-hati yang beriman, yang di hatinya sudah ada Al-Quran, yang cinta Al-Quran, mengagungkan Quran, sehingga tidak butuh lagi disebutkan. Paham tidak? Tidak perlu lagi dijelaskan. Lalu ikhwani, cukuplah keutamaan Al-Quran, Allahu Akbar. Allah sandarkan Quran ini kepada dirinya. Inna, bahkan dia menggunakan kalimat inna, yang artinya kami, sebagai bentuk pengagungan. Dan memang kita beriman bahwasanya Al-Quran kalamullah. Plak, hurufnya, lafadznya, alif, lam, mim, yasin, nun, qaf. Yang termaktub dalam mushaf dari Al-Fatihah sampai Anda semua plak-plak dari Allah. Jibril tidak merubah, Muhammad cuma nerima begitu dari Allah. Lafadznya dan maknanya. Beda dengan hadis. Hadis maknanya dari Allah, tapi lafadznya ucapan Nabi. Innamal a'malu, amal itu tergantung niat. Itu lafadz Nabi. Tapi dipahamkan dengan pemahaman wahyu dari Allah melalui Jibril. Maka Nabi yang plek-plek semuanya kalamullah.
Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik datang ke negeri muslim minta perlindungan, kasih perlindungan hatta yasma'a kalam Allah. Barangkali kalau dia sudah berada di negeri muslim, dia akan mendengar kalam Allah. Jadi Quran bukan makhluk ya. Yang makhluk itu mushafnya, kertasnya, tintanya. Yang makhluk itu yang bacanya, yang menghafalnya. Paham? Yang makhluk itu yang bacanya, yang menghafalnya. Yang dihafalnya kalamullah, yang dibacanya kalamullah, yang ditulisnya dalam mushaf kalamullah. Masya Allah. Oleh karena itu, hendaknya antum perlu menghadirkan ketika antum membaca Al-Quran. Perhatikan antum sedang wallahu akbar berinteraksi dengan Rabbul Alamin. Kalimat-kalimat ini pernah termaktub di Lauhil Mahfuz yang diturunkan oleh Allah ke langit dunia Baitul Izzah di malam Lailatul Qadar. Yang diturunkan setelah itu dipecah-pecah sesuai dengan kebutuhan selama 23 tahun. Begitu Quran ya. Baik, ikhwani. Dari inna anzalnahu juga di sini ada dalil telak bahwasanya, saya ingin tanya. Kalau nurunkan itu, yang nurunnya di atas apa di bawah? Kalau yang nurunnya di bawah, naikin. Makanya Muhammad itu Mi'raj, naik. Muhammad itu Mi'raj. Isra dan Mi'raj, naik. Karena yang ditujunya zat yang maha di atas. Fi sidratil muntaha, di atas arsy. Ketika bicara Quran, yaitu inna anzalna, kami turunkan. Ini salah satu jelas dalil yang tidak bisa dibantah. Secara bahasa orang bodoh pun bilang, yang namanya nurunkan dari atas ke mana? Kalau dari pinggir, dari sini ke pinggir namanya apa? Geserkan, benar nggak? Allah nggak pernah aku geserkan Quran. Allah juga nggak pernah aku naikkan Quran. Tapi Allah katakan kami turunkan Quran. Karena memang yang punyanya di atas. Ya. Oleh karena itu tidak ada keraguan sesatnya kelompok Wihdatul Wujud yang mengatakan Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Ya, ratusan ayat, ribuan dalil, bahkan jangan tanya dalil. Hati antum akan mengakui. Ketika antum teriak dalam kesulitan, hati antum kemana? Ya Allah, ke belakang, ke bawah. Kemana? Hah? Hati antum ke atas, tangan semakin ke atas, mata ke atas. Ya Allah, ya Allah. Nggak bisa didesakkan. Ya, maka manunggaling Gusti Nun Agung, ya Wihdatul Wujud, ini sesat. Wallahi sesat. Nggak boleh kita ragu-ragu bilang sesat. Al-Hallaj yang memiliki akidah itu dia mengatakan wa ma fi jubati ilallah. Lalu ada takdir sanawi, tahunan. Itulah yang Allah tetapkan melalui Jibril. Allah kabarkan Jibril untuk menetapkan takdir tahunan sampai Ramadan yang akan datang. Apa yang terjadi? Si fulan meninggal, si fulan hidup, si fulan sakit, si fulan nikah, si fulan nikah. Si fulan beranak, si fulan, dan seterusnya. Itu sudah terjadi. Ditakdirkan. Nah, itu di malam Lailatul Qadar. Allah sebutkan itu dalam surat, ya, tadi Ad-Dukhan, ayat 2 dan ayat 3 dan 4. Allah katakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mudirin. Kami turunkan Quran itu di malam yang penuh berkah. Dan kami berikan peringatan di malam itu. Lalu Allah katakan, Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu ditetapkan semua urusan dengan bijak. Maka penetapan tahunan terjadi di malam Lailatul Qadar. Semoga takdir kita yang terbaik insya Allah. Makanya kita buka penetapan takdir dengan, yaitu Masya Allah mencari malam dengan kebaikan. Dan kita tutup juga nanti dengan kebaikan insya Allah. Taib masyarakat muslimin. Lalu Allah katakan.
Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ya lebih baik daripada 1000 bulan. Kemuliaannya, amalan soleh di sana, keberkahan di situ, segala kebaikan tertumpah di malam itu. Sehingga ikhwan, baik kebaikan waktu dan kebaikan amal dan kebaikan pelaku. Kebaikan waktu jelas, khairun min alfi syahr. Kebaikan amal, amal soleh di malam itu. Amal soleh di malam itu, tadi takarannya Allah. Sehingga pelaku di malam tersebut the best. Manusia terbaik. Yang mendapatkan rahmat Allah, limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak yaitu mendapatkan kerugian. Karena kata Nabi, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam Lailatul Qadar, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan yang dahsyat. Allahu Akbar. Ya. Maka ya inilah yang kita cari. Dan Nabi perintahkan, taharraw, cari Lailatul Qadar fil ashril awakhir, dan adanya malam tersebut di 10 malam terakhir. Ya. Mungkin karena waktu tidak cukup, ya, saya akan jelaskan nanti di selingan waktu kalau ada waktu kosong, misalkan ya setelah duhur sedikit atau ba'da maghrib, tentang masalah-masalah terkait dengan Lailatul Qadar. Baik, yang pasti ikhwan, kesimpulannya. 1, Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Yang kedua, di 10 hari terakhir. Maksudnya spesifik di 10 hari terakhir. Yang ketiga, Lailatul Qadar akan terus ada sampai kiamat. Yang keempat, Lailatul Qadar tidak terkhusus di satu malam. Ya, dia berpindah-pindah. Sebagaimana riwayat-riwayat datang, Nabi dapatkan malam 21, malam 23, malam 27, Ubay bin Ka'ab. Ini pertanda bahwasanya ya, malam itu tidak menetap. Hanya saja memang diangkat ilmunya sebagaimana Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, ya, di mana Nabi SAW ingin mengabarkan kapan Lailatul Qadar. Ada 2 sahabat sedang berseteru ribut, akhirnya Nabi dibikin lupa. Ya, kata Nabi, aku keluar malam ini ingin mengabarkan kapan Lailatul Qadar, tapi aku lihat kalian berseteru, aku jadi lupa. Ya, maka kata Nabi, la'alla fi dzalika khairun lakum, barangkali lebih baik bagi kalian. Akhirnya disembunyikan. Jadi yang ada itu sekedar tanda-tandanya. Apa tandanya? Nantilah. Ya, tidak cukup waktu kita. Lalu sedikit lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ada nazala, ada tanazzala. Atau nazzala. Konteks bahasa Arab ini Masya Allah. Kalau nazala turun, sekali turun. Tapi tanazzalat tatanazzalu. Yaitu turun bertubi-tubi, berbondong-bondong. Ya. Turun berbondong-bondong malaikat. Allah. Bahkan tadi kata Nabi, turunnya sebanyak yaitu kerikil atau pasir di bumi. Ngitung, pernah enggak? Coba depan rumah antum ada pasir, coba dihitung ini. Loh, ini makanya disebut tadi Lailatul Qadar, sempit bumi ini. Antum tahu, langit itu, malaikat itu tinggalnya di langit. Kata Nabi, atotis sama, langit itu ngereket kayak ranjang antum tuh. Langit itu ngereket. Wala yulamu anta'id, dan tidak tercela memang langit ngereket. Bukan dia, apalagi nggak kuat. Tapi kenapa? Ma min maudhi'is shibrin illa wa kanatil malaikatu sajid. Tidak ada satu jengkal nih, di langit yang luas itu, bahkan 7 lapis. Tidak ada satu jengkal kalau ada malaikat yang sujud. Berarti lebih banyak malaikat apa kita? Kita mau berapa jengkal tuh nggak ada orang tuh. Berapa hektar nggak ada orang tuh. Langit ngereket karena tidak ada satu jengkal kalau malaikat sujud. Itu turun. Allahu Akbar. Untuk apa? Untuk menyaksikan kebaikan hamba-hamba Allah. Untuk memberikan nanti salam. Adzan dulu sebentar. Ya, adzan dulu sebentar. Kita lanjutkan sebentar ya.
Lalu malaikat, Allahu Akbar. Dan kita harus bersyukur ikhwan. Pertama mencintai malaikat, wajib cinta malaikat. Dan bersyukur ada malaikat. Malaikat itu diciptakan untuk kita di antaranya. Yang menurunkan wahyu malaikat buat kita, yang menurunkan hujan malaikat. Maksudnya Allah perintahkan malaikat buat kita juga. Yang catat amal antum raqibun atid juga malaikat. Enggak hilang tuh amal kita. Ya, ada malaikat menjaga kita. Dan nanti yang bertanya di atas di alam kubur, malaikat juga. Dan seterusnya. Dan malaikat tadi, ya, ketika dikabarkan turun, yaitu menandakan rahmat. Kemudian, Allah katakan, warruh. Warruh di sini Jibril. Ya, Masya Allah. Jibril disebutkan ruh. Kenapa? Karena dia memang malaikat yang diturunkan untuk menurunkan sumber kehidupan. Apa? Wahyu. Jibril, ya, Allah katakan, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh. Maksudnya ruh di sini adalah wahyu. Makanya Jibril disebut ruh. Kenapa? Karena malaikat yang ditugaskan nurunkan sumber kehidupan. Wahyu. Ya, makanya wahyu disebut ruh. Baik. Tanazzal malaikatu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Allah tentunya malaikat segagah itu enggak bisa berkutik, bisa berbuat sendiri. Ya, malaikat tidak bisa berbuat sendiri tanpa izin Allah. Makanya antum, anak ingin tanya, ada nggak makhluk hidup segagah malaikat, ada nggak? Nggak ada. Antum tahu malaikat gedenya kayak gimana? Malaikat itu memiliki sayap. Sebagian sayapnya 600 sayap. Satu sayapnya menutupi ufuk timur sampai ufuk barat. Allahu Akbar. Malaikat pembawa arsy. Antara telinga dan pundaknya perjalanan 700 tahun. Kebayang nggak? Gedenya kayak gimana tuh malaikat? Allahu Akbar. Kalau malaikat saja tunduk sama Allah, tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi yang lain. Ya. Sehingga tidak boleh kita mempertuhankan makhluk apa. Kalau malaikat saja tunduk dan tidak bisa dijadikan Tuhan, apalagi sekedar nabi, orang soleh, apalagi yang sudah mati di kuburan. Nyembah batu. Nyembah pohon, tawaf di batu, ayo tawaf. Ya. Nyembah jin tomang, jin ibrit. Ya. Gantungkan nasib ke dukun, ke paranormal. Gantungkan nasib ke benda-benda mati, wafat, jimat, benang hitam di sini. Na'udzubillah. Itu agama leweng. Tahu agama leweng tak? Agama yang Tuhannya serabutan. Ya, kayak batu disembah, kayak pohon disembah, kayak matahari hom disembah. Ini agama leweng, agama serabutan. Agama animisme dahulu.
agama kanekes. Na'udzubillah. La, adapun kita la ilaha iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Dan tidak akan ada yang bisa memberikan pertolongan. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya maka malaikat aja nggak bisa turun tuh Pak, nggak bisa berkutik illa biidni tanus malaikat tuh waruqya biidni rabbihim min kulli amr, dari segala perintah. Jadi semua perintah Allah. Ya. Maka salamun hiya. Hiya di sini kembali kepada dua. Hiya, kata ganti lagi itu, hiya. Keselamatan hiya, kata ganti muannas. Bisa hiya kepada malaikat. Ya. Hiyanya bisa kepada malaikat karena yang baru disebutkan tadi malaikat waruh salamun hiya. Maksudnya malaikat itu turun untuk memberikan keselamatan. Bahkan ngucapin selamat. Salamun, salamun. Karena di antara pekerjaan malaikat di dunia dan akhirat, nanti di surga, ikhwan, ketika antum masuk surga disambut, Allah kata malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Salamun alaikum. Semoga kita nanti dapat sambutan yang sama. Di akhirat yang nyambut kita siapa? Malaikat. Salamun alaikum. Tibtum fadkhuluha khalidun. Salamun. Salam. Dan di dunia tanazzulul malaikat itu salamun hiya. Karena malaikat itu kadang juga turun untuk membawa bencana. Antum tahu malaikat yang diturunkan di zaman Nabi Lut, tahu? Menjadi siapa? Menjadi tamunya Nabi Ibrahim. Allah turunkan untuk membalikkan kaum LGBT di kala itu. Kaum homo, kaum lesbi. Ada yang homo di sini? Na'udzubillah. Ya, tidak ada azab dan tidak ada kehinaan. Yang paling dahsyat kecuali kehinaan yang Allah timpakan kepada kaum homo, Sodom. Dead Sea sekarang adanya di Yordan, laut mati. Udang aja nggak ada di sana apalagi. Hiu aja di sana nggak ada apalagi udang. Dead Sea, laut mati. Pernah ada yang ke sana? Di Yordan. Allah, asinnya pun na'udzubillah. Ya, itu adalah bekas dahulu kaum yang dibalikkan oleh Allah. Maka malaikat diturunkan terkadang nimpakan azab. Perintah Allah. Makanya min kulli amr. Semua perintah. Ya, tetapi di malam itu malaikat bawa azab. Bawa apa? Salamun. Ya. Maka kata ulama, di antara maknanya, malaikat di malam itu mengucapkan salamun, salamun, salamun bagi yang mendapatkan taufik, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita dapat ucapan selamat. Oke. Alhamdulillah. Semoga kita termasuk yang diucapkan selamat. Atau ditafsirkan salamun hiya, hiyanya kembali kepada lailah, malam. Lailah, night, malam. Ya. Dua-duanya tidak kontradiktif. Baik malamnya, malamun salamun hiya. Baik malaikatnya, malaikat turun salamun hiya. Nggak ada kontradiksi. Ya. Alhamdulillah. Berarti malamnya salamun hiya. Dan malaikat membawa salamun hiya. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar. Fajar di sini maksudnya fajar shadiq, yaitu tepat waktu masuk waktu subuh. Dan para ulama berselisih pendapat, apakah sampai situ saja sehingga subuh tidak masuk karena sudah di luar fajar? Atau subuh pun masih masuk? Jangan ribut, subuh masuk nggak masuk, yang penting ente sholat subuh. Ya. Jangan ribut di situ. Ribut subuh masuk Lailatul Qadar enggak ada. Udah enggak usah ribut. Salat subuh aja dah. Ya, dan jamaah, jangan sampai enggak jamaah. Gitu. Ketika yang benar pendapat yang masuk, ya alhamdulillah. Berarti subuhnya lebih baik daripada 1000 bulan. Betul? Ketika subuhnya tidak masuk, ya alhamdulillah juga. Bagaimana salat subuh berjamaah? Allahu Akbar. Salat subuh yang disaksikan, salat yang disaksikan
Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ya, salat subuh itu salat yang disaksikan oleh para malaikat. Aqulu qouli hadza ikhwan. Ya, mohon maaf mungkin tidak ada bertanya ya karena waktu. Wa nas'alullah taala an yataqabbal minna minkum salih amal. La ilaha illallah. Semoga Allah terima amal saleh kita insyaallah dan berikan kita ilmu yang manfaat. Ya, dan antum terus sungguh-sungguh Adapun esok hari ya sebagian Ustaz Sarman tadi sudah ngumumkan fikih salat ya. Ya, pada sudah kita kabarkan malam hari pertama besok insyaallah kembali kita ngulang fikih wudu, fikih salat ini kurikulum wajib soalnya. Antum keluar dari sini wudunya harus bagus, salatnya apalagi. Ya, yang berulang-ulang insyaallah baca Al-Fatihah tidak bosan. Urusan agama itu enggak ada yang bosankan. Dan ilmu itu harus dimurajaah. Kemudian setelah itu insyaallah saya sudah kasih beberapa tema. Mana ini sebentar ya. Ya. Iya. Tafsir surat Al-Qadar, fikih wudu dan puasa di sini, salat. Ya. Yang ketiga kenalilah hak-hak Allah. Kenalilah hak-hak Rasul. Kenalilah hak-hak sahabat Nabi SAW. Ahli Quran adalah keluarga Allah. Ya. Tapi saya ganti ini ada. Terus kedudukan sunnah dalam Islam. Siapa wali Allah? Wali Allah itu siapa? Wali Songo. Lalu ada berpakaian dan mengenal madrasah Ramadan. Semoga waktunya cukup ya. Bisa kebahas semuanya sehingga kita keluar dari sini dalam keadaan yang lebih baik insyaallah taala. Muhammad subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.